Ya, kembali lagi pada video tentang variabel. Kali ini saya akan bercerita bagaimana variabel dapat kita monitor. Ya, terkadang dalam membuat aplikasi atau proyek, kita ingin melihat perubahan nilai variabel, atau bahkan men-trace berapakah nilai variabel pada setiap stage atau tahapan dalam program ketika program di-run. Nah, karenanya kita terkadang membutuhkan yang namanya variabel monitor. Bentuk dalam variabel monitor dalam Scratch adalah seperti ini, yaitu nama variabel dan nilainya yang ditampilkan di bagian kiri atas layar kamu. Ya, jadi ada judul dari project kamu, lalu ada tombol green flag dan red flag. Nah, di pojok kiri atas biasanya akan variabel yang kamu punya dalam project dapat ditampilkan. Ya, ini yang namanya variabel monitor. Ya, nah bagaimana cara menampilkan variabel monitor ini? Caranya ketika kamu membuat sebuah variabel, di sebelah kiri nama variabelnya akan muncul kotak kecil, di mana kotak kecil itu bisa kamu centang atau uncentang, cek atau uncek, ya. Nah, ketika kamu memilih variabel tersebut dengan cek, ya, maka otomatis di stage kamu akan muncul variabel yang tadi kamu cek, ya. Nah, disinilah kamu dapat melakukan monitoring terhadap nilai variabel, ya. Nah, jika kamu lakukan right click pada nama variabelnya di stage, akan ada beberapa pilihan. Ya, ada normal, ukuran normal, ada ukuran large, lalu ada pilihan slider dan show dan hide. Ya. Nah, salah satunya yang menarik adalah slider. Ya, karena jika kamu pilih slider, akan muncul sebuah pop-up window baru di mana menampilkan slide range. Di sini kamu bisa menentukan berapa nilai minimum untuk variabel tersebut dan berapa nilai paling maksimumnya atau paling besarnya. Ya, kamu bisa masukkan nilai di sini lalu klik OK. Nah, nanti saya akan share sebuah project di mana kita menggunakan variabel monitor dengan tipe slider. Ya, jadi project tersebut sebetulnya sangat sederhana, yaitu hanya berisi script ini. Ketika green flag diklik, maka lakukan secara selamanya berulang-ulang selama project dijalankan. Set color effect to stage color. Jadi stage colornya kita set dengan nilai stage color, ya. Lalu stage colornya ditampilkan sebagai variabel slider, ya. Jika kamu coba nanti kamu amati, jika script ini disimpan di stage sebagai script dari stage, coba kamu ubah-ubah nilai dari stage colornya, ya. Apa yang terjadi jika nilainya kecil, lalu kamu coba slide, nilainya membesar. Nah, slider ini sangat berguna ketika kamu ingin membuat aplikasi yang interaktif. Artinya kamu ingin user yang melakukan masukan berapa nilainya, ya. Misalnya user di sini bisa mengganti nilai stage color inginnya 10, lalu dia bisa slide, ya, menjadi 30, 50, membesar dan mengecil, ya. Lalu secara otomatis apa yang hasil dari perubahan variabel ini dapat ditampilkan di layar, ya. Nah, selain slider, variabel monitor juga dapat mengindikasikan scope-nya, ya. Jadi kalau kamu ketika pertama kali membuat variabel, ya, memilih for this sprite only, ya. Misalnya di sini kamu memiliki sprite cat, lalu membuat sebuah variabel speed untuk sprite cat saja,
maka nanti di monitornya, di variabel monitor, akan ada nama sprite yang memiliki variabel tersebut. Ya, jadi this monitor indicates that the speed variable belongs to the cat sprite. Ya, jadi akan ada nama sprite yang memiliki variabel ini. Ya, tapi jika sebaliknya, maka di depan nama variabelnya tidak akan ada nama sprite. Ya, jadi karena variabel speed di sini di contoh kedua itu dideskripsikan sebagai global variable atau dibuat sebagai for all sprite. Nah, berikutnya adalah contoh bagaimana variabel monitor bisa kita pakai dalam berbagai macam aplikasi atau membuat project yang interaktif, ya. Misalnya pada project ini kita ingin membuat simulator. Simulatornya adalah simulator hukum Ohm. Ya. Ingat bahwa hukum Ohm itu sebetulnya hanya berisi V sama dengan I dikali R. Di mana V-nya adalah voltage, lalu I-nya adalah besarnya arus listrik atau current, terus R-nya adalah resistance. Ya. Terus kamu bisa membuat sebuah simulatornya, kemudian menampilkan nilai dari masing-masing variabel seperti ini ya. Jadi user bisa mengatur nilai dari V-nya dengan menggunakan slider, begitu pula dengan R-nya. Sementara I-nya itu bergantung pada berapa nilai V dan berapa nilai R. Ya. Nah, simulator ini juga akan dapat mengubah tingkat terang atau gelapnya dari lampu. Ya, seiring dengan perubahan nilai dari masing-masing variabel V dan variabel R. Ya. Nah, nanti tulisan huruf V dan I-nya ya, dan R-nya itu dapat berubah membesar atau mengecil tergantung dari berapa nilai yang ditampilkan di variabel atau yang disimpan di variabelnya. Semakin besar nilai variabelnya, maka tulisan teks ini akan semakin besar. Ya. Nah, ini adalah contoh program atau project yang interaktif, di mana user bisa memasukkan nilai input, mencoba-coba, lalu melihat pengaruhnya terhadap hasil akhir dari program. Itu adalah contoh dari bagaimana kita bisa memanfaatkan variabel monitor dalam berbagai aplikasi. Khususnya yang sangat terasa adalah simulator. Ya, selanjutnya kita lihat bagaimana sih skrip dari program simulator ini. Ya, programnya sebetulnya sangat sederhana karena rumusnya juga sederhana ya. Jadi, karena kita punya dua buah variabel yang bisa diatur-atur atau di-slide oleh user, maka pertama adalah melakukan inisialisasi awal untuk masing-masing nilai tersebut. Ya. Jadi ketika green flag diklik, kita inisialisasi kedua variabel yang bisa diatur, yaitu dalam hal ini adalah V dan R. V-nya kita set inisialisasinya 0, R-nya kita set inisialisasinya 1. Ya. Terus dari rumus V sama dengan I kali R, kita dapat bahwa I itu adalah selalu tetap, tergantung nilai dari V dan R. Jadi, I bisa kita hitung dengan V dibagi dengan R. Jadi, karena nilai V dan R akan dapat di-slide atau diubah-ubah oleh user, maka kita harus sesuaikan. Jadi di sini ada dalam lingkup forever, set I-nya menjadi nilai pembagian V dengan R. Nah, setelah dibagi, dihitung nilai I-nya dan ditampilkan di variabel monitor I, jangan lupa ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh masing-masing sprite yang ada di project. Kita lihat di project ada kabel ya yang menyatakan nilai I, lalu ada lampu ya, lalu ada juga teks yang ditampilkan membesar, mengecil sebanding dengan besarnya variabel V ya dan variabel R. Semakin besar nilai R-nya, maka teks R-nya akan semakin besar. Semakin besar nilai V-nya, maka teks huruf V-nya semakin membesar. Ya. Nah,
Jadi, kita harus membroadcast sesuatu, ya, pesan. Ketika green flag diklik. Jadi, kita broadcast dari sini sebuah message update, ya. Kemudian menunggu hasil dari broadcast message update tersebut. Nah, sekarang kita siapkan script untuk masing-masing sprite yang berubah dalam stage. Tadi ada beberapa sprite yang berubah. Yang pertama letter, yaitu huruf V-nya itu berubah, ya, ketika nilai I berubah, ya. Jadi ketika kamu simpan script ini di letter V, lalu simpan pesan when I receive update, set size dari variabel I-nya to ini ya 100%, yaitu 100% yaitu ukuran semula ditambah dengan 10 dikali V, nilai V-nya, ya. Jadi kalau V-nya berubah, I-nya juga berubah. Semakin besar nilai V, maka nilai I juga, ini untuk V ya, semakin besar semakin besar V-nya, nilai variabel V-nya, maka ukuran teks V-nya juga semakin besar. Jadi, size-nya kamu set menjadi 100, yaitu ukuran awal, ditambah 10 kali nilai V-nya. Ya, jadi kita set seperti itu. Begitu pula dengan I. Ya, jadi script ini disimpan di letter I, di teks script huruf I, yaitu sama ya, seperti ini. Begitu pula dengan R. Ya, when I receive update. Ini semua sama, V, I, dan R. Lalu untuk bulbnya atau bohlamnya, kita buat bohlamnya terlihat seolah-olah menjadi lebih terang atau menjadi lebih gelap, ya, tergantung berapa nilai V-nya. Nah, jadi semakin besar arusnya, maka kita tambahkan efek ghost-nya. Kalau di sini karena yang di set adalah efek ghost atau menghilang, maka efek ghost itu nanti dikurang 100, pada saat awal 100 dikurangi dengan 10 dikali I, ya, tergantung nilai I-nya berapa. Ini script yang disimpan pada sprite ini, bohlamnya ya, bulbnya. Oke, silakan Anda coba membuat, ya, lalu lihat hasilnya seperti apa. Saya akan lanjutkan pada video saya berikutnya. Thanks for watching.